Tokoh inspiratif. William Tanuwijaya. William Tanuwijaya adalah sosok pengusaha Indonesia yang berasal dari kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. William Tanuwijaya dilahirkan pada tanggal 11 November tahun 1981. Setelah tamat SMA, beliau merantau ke ibu kota untuk melanjutkan pendidikannya. Awal mula William Tanuwijaya mendirikan Tokopedia. William mengajak salah satu rekannya yang bernama Leontinus Alva Edison merintis Tokopedia pada tanggal 6 Februari 2009. Waktu pengembangan Tokopedia membutuhkan kurang lebih 6 bulan. Tepat pada ulang tahun Indonesia yang ke-64 yaitu pada 17 Agustus tahun 2009, William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison merilis Tokopedia. William Tanuwijaya sempat bercerita bahwa saat awal mendirikan Tokopedia, beliau banyak diremehkan orang. Banyak orang yang menolak ide bisnis yang disodorkan William Tanuwijaya. Modal pertamanya dijalankan dengan cara mencari modal sendiri dan suntikan dana dari bosnya. Dengan modal seadanya, Tokopedia berjalan dengan usaha yang maksimal. Sejak tahun 2010, Tokopedia selalu mendapat investasi dari asing, seperti dari East Ventures pada 2010, lalu dari Cyber Agent Ventures pada 2011, Binos pada 2012, dan masih banyak lagi. Lalu, pada Oktober tahun 2014, Tokopedia mendapatkan suntikan dana sebesar 100 juta US dollar dari SoftBank Internet and Media dan dari Sequoia Capital. Ini merupakan titik awal prestasi William sebagai seorang pengusaha. Kemudian, pada tahun 2016, William terpilih mewakili Indonesia sebagai Young Global Leader World Economic Forum. Tokopedia kembali mengumumkan babak investasi baru pada tanggal 17 Agustus tahun 2017. Pendanaan senilai 1,1 miliar US dollar atau sekitar 14,7 triliun rupiah ini berasal dari Alibaba Group, yang sekaligus menjadikan perusahaan asal Tiongkok tersebut sebagai pemegang saham minoritas di Tokopedia. Kini, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah e-commerce unicorn terkemuka di tanah air. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Agisni Maulina Solihin, NIM 1901175 akan menjelaskan mengenai pengertian kemitraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemitraan berasal dari kata mitra yang artinya teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, dan rekan. Maka dapat diartikan bahwa kemitraan adalah perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Sedangkan menurut Muhammad Jafar Hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemitraan dalam berwirausaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar sehingga saling memerlukan, menguntungkan, dan memperkuat. Kemitraan ini akan sangat menguntungkan bagi semua pihak yang bermitra. Bagi usaha kecil, kemitraan ini jelas menguntungkan karena dapat turut mengambil manfaat dari pasar, modal, teknologi, manajemen, dan kewirausahaan yang dikuasai oleh perusahaan besar. Sedangkan perusahaan besar juga dapat mengambil keuntungan dari keluasan dan kelincahan usaha kecil. Kemitraan hanya dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan jika kemitraan dijalankan dalam kerangka berpikir pembangunan ekonomi dan bukan semata-mata konsep sosial yang dilandasi oleh motif belas kasihan atau kedermawanan. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Taskia Uda Rahmawati dengan NIM 1901604 di sini akan menjelaskan mengenai tujuan dari kemitraan. Apa sih tujuan kemitraan ini?
Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil, baik di bidang manajemen, produk, pemasaran, dan juga teknis atau dan lain hal sebagainya, yang dimana yang melakukan kemitraan ini agar bisa mandiri demi keberlangsungan usahanya. Nah, tujuan kemitraan ini menurut Muhammad Jafar Hafsah halaman 63 ada 6 poin, yang dimana poin satu sama lainnya saling berhubungan. Yang pertama yaitu ada bagi pelaku kemitraan dapat meningkatkan perolehan nilai tambah atau value added yang dimana seperti nilai tambah pendapatan, nilai dalam produksi, pemasaran, pelayanan, ataupun dan lain hal sebagainya. Apalagi jika kita melakukan kemitraan dengan brand yang mempunyai nama yang baik, maka nilai tambahnya pun akan meningkat. Lalu yang kedua, meningkatkan pendapatan usaha kecil dan juga masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan juga nasional. Yang keempat, memperluas kesempatan kerja. Dan yang kelima yaitu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Dan yang terakhir, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan juga usaha kecil. Nah, antara poin satu sama lainnya saling berhubungan yang dimana pendapatan usaha kecil dan masyarakat akan meningkat apabila ada sebuah kemitraan. Karena kan kemitraan ini bisa dilakukan oleh brand besar dengan usaha kecil atau masyarakat menengah ke bawah, maka pertumbuhan ekonomi yang di pedesaan, wilayah, dan juga nasional pun akan meningkat dan akan bisa melakukan kemitraan ini. Dan juga dimana akan memperluas kesempatan kerja juga, apalagi khususnya bagi yang di perdesaan yang mempunyai kesempatan kerja yang kecil, maka kemitraan ini cocok untuk dilakukan. Nah, yang dimana akan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional secara tidak langsung. Dan yang poin keenam, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil yang dimana kesejahteraan rakyat atau usaha-usaha kecil dan juga masyarakat akan meningkat dengan adanya kemitraan ini. Jadi, seperti itulah tujuan dari adanya sebuah kemitraan. Demikian dari saya, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Delia Nadif Rahma, NIM 1907816. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan di sini merupakan bentuk kerjasama dua orang ataupun lebih. Dalam hubungan kemitraan ada beberapa hal yang perlu dipegang atau diusahakan oleh yang menjalin kerjasama. Yang pertama, ada mempunyai tujuan yang sama. Tujuan dari setiap perusahaan tentunya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang. Namun, setiap perusahaan pun harus terus-menerus menghasilkan barang dan jasa yang bermutu dengan harga yang layak, sehingga laku terjual di pasaran dengan menambah imbalan-imbalan keuntungan yang sama. Yang kedua, ada saling menguntungkan. Tiap pihak harus saling menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, satu pihak itu tidak boleh berada di atas pihak lain, dan tentunya posisinya itu harus sejajar. Yang ketiga, ada saling mempercayai. Saling percaya di sini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang yang jasa yang dihasilkan. Saling percaya juga tidak hanya pada kejujuran, namun pada kapabilitas masing-masing untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama yang telah disepakati di awal. Yang keempat, ada bersifat terbuka. Kedua belah pihak tentunya harus saling terbuka, harus mentransparasi dana ataupun data perhitungan harga dari barang dan jasa yang telah diproduksi. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang kelima yaitu ada mempunyai hubungan jangka panjang. Nah, yang mempunyai hubungan jangka panjang di sini itu biasanya ketika kedua belah pihak itu telah mempercayai dan telah cocok dalam menjalin kerjasama. Tentunya cenderung hubungan jangka panjangnya itu 5 tahun, 10 tahun, jadi terus-menerus menjalin kerjasama. Yang terakhir yaitu terus-menerus melakukan perbaikan. Nah, dalam mutu dan biaya harga di sini, kedua belah pihak ataupun perusahaan harus terus melakukan perbaikan, evaluasi, bahwa kedua belah pihak di sini harus terus meningkatkan mutu barang dan jasa agar perusahaan tetap hidup dan bisa berkembang terus-menerus. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Megha Feby Listiana, NIM 1901021, akan melanjutkan pematerian mengenai jenis-jenis kemitraan. Nah, dari hubungan kemitraan yang dilakukan melalui pola-pola kemitraan itu disesuaikan dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan. Dan berikut ada beberapa jenis pola kemitraan yang banyak dilaksanakan. Yaitu yang pertama ada pola inti plasma. Yang kedua ada pola subkontrak, yang ketiga ada pola dagang umum, yang keempat ada pola keagenan, dan yang terakhir ada warlaba. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada pola inti plasma. Pola inti plasma ini merupakan pola kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Salah satu contoh kemitraan ini adalah pola perusahaan inti rakyat atau PIR, di mana perusahaan inti itu menyediakan lahan, sarana, produksi, bimbingan teknis, manajemen, penampung, pengelolaan, dan memasarkan hasil produksi. Di samping itu, inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan, sedangkan dari mitra usahanya sendiri itu dilakukan sebagai plasma, yaitu memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Nah, dan berikut beberapa keunggulan dari pola inti plasma. Yang pertama, kemitraan inti plasma ini memberikan manfaat timbal balik antara pengusaha besar atau menengah sebagai inti dan perusahaan kecil sebagai plasma melalui cara pengusaha besar atau menengah ini memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengelolaan hasil, serta pemasaran. Oleh karena itu, melalui modal inti plasma ini akan tercipta saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan. Kemudian yang kedua ada kemitraan inti plasma ini dapat berperan sebagai upaya pemberdayaan pengusaha kecil di bidang teknologi, modal, kelembagaan, dan lain sebagainya, sehingga pasokan bahan baku itu dapat lebih terjamin dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan standar yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, dengan perusahaan inti plasma ini beberapa usaha kecil yang dibimbing usaha besar atau menengah itu mampu memenuhi skala ekonomi sehingga dapat dicapai efisiensi. Kemudian yang keempat, dengan kemitraan pola inti plasma, perusahaan besar atau menengah yang mempunyai kemampuan dan kawasan pasar yang lebih luas ini dapat mengembangkan komoditas barang produksi yang mempunyai keunggulan dan mampu bersaing di pasar regional, nasional maupun internasional. Gitu. Kemudian selanjutnya yang kedua ada pola subkontrak. Nah, pola subkontrak ini merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Nah, bentuk kemitraan ini itu telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar. Nah, kemitraan pola subkontrak ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan keterampilan, serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha. Dan ada juga beberapa kelemahannya yang sering dijumpai dari kemitraan subkontrak ini, yaitu seringkali memberikan kecenderungan mengisolasi grosir kecil sebagai subkontrak pada satu bentuk hubungan monopoli atau monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran, yaitu terjadinya penekanan terhadap harga input yang tinggi dan harga produk yang rendah, kemudian juga kontrak kualitas produk yang ketat, dan sistem pembayaran yang seringkali terlambat. Dan juga sering juga timbul gejala eksploitasi tenaga untuk mengejar target produksi. Yang ketiga ada pola dagang umum. Pola dagang umum ini merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya itu disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha gitu. Dan keuntungan dari pola ini diantaranya adalah
adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Namun, ada juga kelemahannya dari pola ini, yaitu memerlukan pemodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam menjalankan usahanya, baik itu oleh kelompok mitra usaha maupun perusahaan mitra usaha. Selanjutnya yang keempat ada pola keagenan. Pola keagenan ini merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan di mana usaha kecil ini diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya. Keuntungan dari hubungan kemitraan pola keagenan ini yaitu dapat berbentuk komisi yang diusahakan oleh usaha besar atau menengah. Dan kelebihan dari pola keagenan ini antara lain bahwa agen ini dapat merupakan tulang punggung dari ujung tombak pemasaran usaha besar atau menengah dan juga memberikan manfaat saling menguntungkan dan saling memperkuat, maka agen harus lebih profesional, handal, dan ulet dalam pemasaran. Kemudian selanjutnya yang terakhir yang kelima ada warlaba. Nah, warlaba ini merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi merek dagang saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima warlaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen. Nah, kelebihan dari warlaba ini adalah bahwa perusahaan pewarlaba dan perusahaan yang terwarlaba itu sama-sama mendapatkan keunggulan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keuntungan tersebut dapat berupa adanya alternatif sumber dana, penghematan modal, efisiensi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kelemahannya adalah bila ada salah satu pihak yang ingkar dalam menepati kesepakatan, maka akan terjadi perselisihan. Hal lain adalah ketergantungan yang sangat besar gitu dari perusahaan terwarlaba terhadap perusahaan yang berwarlaba dalam hal teknis dan aturan atau petunjuk yang mengikat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puspita Nasrianti Putri dengan NIM 1903711. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan kemitraan usaha nasional dan implementasinya. Nah, pada peraturan pemerintahan nomor 44 tahun 1997 terdapat suatu kebijakan yang berisi yaitu yang pertama ada kemitraan. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar, disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Yang kedua ada usaha kecil. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil yang mempunyai kriteria sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1095 yang berisi pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha itu didirikan. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak itu 1 miliar. Yang ketiga, usahanya itu berdiri sendiri, bukan anak dari perusahaan lain. Yang keempat, bentuk usahanya itu perorangan. Nah, badan usaha ini itu tidak berbadan hukum. Yang ketiga ada usaha menengah dan usaha besar. Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan itu lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan dari usaha kecil. Yang keempat ada menteri teknis. Menteri teknis ini adalah menteri secara teknis yang bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan pelaksanaan kemitraan. Yang kelima ada menteri, yaitu Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Nah, isi keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil ini adalah sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha yang mengarah pada upaya menciptakan serta menerapkan cara, teknologi, dan produk dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik. Yang keenam ada pola kemitraan. Pola kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.
Selanjutnya ada kemitraan dari sudut pandang sistem. Nah, kemitraan dari sudut pandang sistem ini dibagi menjadi tiga tipe, yaitu ada vertical backward linkage, vertical forward linkage, dan horizontal linkage. Nah, vertical backward linkage ini adalah sistem kemitraan yang di dalamnya usaha besar itu bergerak sebagai yang memproduksi barang akhir dan usaha kecil itu sebagai pemasok komponen usaha besar. Nah, pola ini itu cocok diterapkan untuk usaha kecil yang sulit mendapatkan pasar yang stabil. Nah, contoh dari model kemitraan vertical backward linkage ini, contohnya itu kayak usaha konveksi, di mana produk usaha kecil akan mengikuti pesanan usaha besar. Nah, contoh keduanya yaitu pada usaha pembuatan kerupuk. Nah, usaha kecil perajin pembuat kerupuk akan memasok kepada pedagang besar yang selanjutnya pedagang besar ini akan memproses lebih lanjut dan memasarkannya kepada konsumen. Yang kedua ada vertical forward linkage, yaitu usaha besar menghasilkan bahan baku dan memasok untuk diproses selanjutnya oleh usaha kecil. Nah, pada model ini usaha besar itu akan memberikan bimbingan teknis dan pasokan bahan baku secara rutin, sementara usaha kecil adalah unit usaha yang akan memproses lebih lanjut dan menjual ke konsumen akhir. Nah, contohnya itu usaha kecil kue yang bermitra dengan usaha besar penghasil tepung. Nah, yang contoh keduanya itu usaha kecil bakso yang bermitra dengan usaha besar penghasil daging. Ketiga ada horizontal linkage, yaitu usaha besar sebagai eksporter, nah usaha kecil sebagai penghasil produk yang akan dipasok ke eksporter. Nah, model ini itu usaha besar hanya menjadi pengepul saja yang akan menyalurkan kepada pedagang lain, baik itu pedagang domestik ataupun asing. Selanjutnya ada implementasi kemitraan. Nah, di sini saya akan memberikan 3 contoh negara dan 1 organisasi pengimplementasian kemitraan. Yang pertama itu ada Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini memiliki lembaga yang bernama Small and Medium Industry Promotion Corporation yang bersifat semi pemerintahan dan bertugas menjadikan usaha kecil tangguh dan dapat bermitra dengan usaha besar serta melakukan program alih teknologi. Nah, yang kedua ada Jepang. Jepang ini memiliki lembaga yaitu yang bernama Institute for Promotion of Subcontracting yang tugasnya memperkuat kedudukan usaha kecil dan teknologi usaha kecil serta menyediakan suatu informasi untuk usaha kecil. Yang ketiga ada organisasi MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, organisasi MEE ini memiliki 3 supporting instituting dalam kemitraannya. Yang pertama ada BCNet. Nah, BCNet ini memberikan informasi kemitraan yang komputeris. Nah, yang kedua ada Bright. Bright ini bertujuan meningkatkan kecakapan usaha kecil dalam memakai teknologi dan mengurangi gap teknologi dengan usaha kecil. Yang ketiga ada Xprit, yaitu pengembangan teknologi informasi. Selanjutnya ada dari negara Taiwan. Dalam pengembangan kemitraan usaha industri, di Taiwan itu dibuat center satelit system. Nah, untuk usaha besar itu ia bertindak sebagai senternya. Nah, untuk usaha kecil dan usaha menengah itu sebagai satelitnya. Nah, untuk menunjang program tersebut, Taiwan itu mendirikan Corporate Synergy Development Center yang dibiayai oleh pemerintahan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alfian Ananda Barsubiono, NIM 1907629. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala dalam kemitraan. Kendala-kendala dalam kemitraan. Kegagalan jalinan kemitraan dalam agribisnis disebabkan oleh
berbagai kelemahan dari para pelaku agribisnisnya, dan juga dikarenakan lemahnya aturan mekanisme dan manajemen dari kemitraan itu sendiri. Beberapa kelemahan yang menjadi hambatan masih ditemukan antara lain sebagai berikut. Pertama, kelompok kemitraan, perusahaan mitra, biaya, modal, teknologi, manajemen, pemasaran, lahan, sarana, teknologi. Hafsah 2000. Berikut adalah kendala-kendalanya. Yang pertama, lemahnya posisi petani karena kurangnya kemampuan manajerial, wawasan, dan kemampuan kewirausahaan. Yang kedua, keterbatasan petani dalam bidang permodalan teknologi informasi dan akses pasar. Yang ketiga, kurangnya kesadaran pihak perusahaan agribisnis dalam mendukung permodalan petani yang lemah. Yang keempat, informasi tentang pengembangan komoditas belum meluas di kalangan pengusaha. Kelima, etika bisnis kemitraan yang berprinsip win-win solution di kalangan investor agribisnis di daerah masih belum berkembang sesuai dengan dunia agribisnis. Yang keenam, komitmen dan kesadaran petani terhadap pengendalian mutu masih kurang. Penyebab dan kendala lain, lemahnya aspek manajerial dan sumber daya manusia yang mengelola jaringan kemitraan itu, baik di tingkat perusahaan maupun petani atau yang memadukan kedua belah pihak yang bermitra. Kegiatan agribisnis yang menerapkan pola kemitraan memerlukan tenaga manajer dengan tingkat pengelolaan yang memadai, tidak untuk aspek ekonomi dan teknik agribisnis, tetapi juga aspek sosial. Ada juga contoh kendala dalam kemitraan pihak perusahaan. Yang pertama, penguasaan pasar dan posisi tawar-menawar yang rendah. Yang kedua, penyalahgunaan posisi atau jabatan. Ketiga, kapasitas manajemen dan keahlian. Keempat, kurangnya ketersediaan dana. Yang kelima, kemampuan mengadopsi teknologi baru yang kurang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ferdiansyah dengan NIM 1909193. Nah, di sini saya akan menjelaskan tipe kemitraan usaha dan fungsi kemitraan usaha. Nah, tipe kemitraan usaha ini terdapat 3 tipe kemitraan usaha. Nah, pertama yaitu partner relationship. Nah, apa sih partner relationship itu? Nah, jadi partner relationship ini merupakan kemitraan usaha yang dibangun oleh perusahaan dengan pemasoknya, dan juga menunjukkan kemitraan usaha yang dibangun oleh perusahaan dengan customer-nya. Nah, selanjutnya tipe yang kedua yaitu strategi alliance. Nah, di sini kemitraan usaha yang dimaksud yaitu yang dibangun perusahaan atau kemitraan usaha yang dibangun perusahaan mitra dengan bisnis untuk menyediakan value terbaik bagi customer tersebut. Nah, selanjutnya tipe yang ketiga yaitu cross-functional team. Nah, cross-functional team ini merupakan suatu perwujudan fokus strategi melalui pembangunan kemitraan usaha manajer dengan karyawannya. Nah, selanjutnya ada fungsi kemitraan usaha. Nah, dalam fungsi kemitraan usaha ini yang pertama yaitu sebagai penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha. Nah, yang kedua, penyelenggaraan investasi dan kewirausahaan antara pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha. Dan fungsi yang ketiga yaitu sebagai penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan bimbingan usaha dan permodalan. Nah, yang keempat, sebagai penyelenggaraan penyebarluasan informasi dan mengembangkan sistem informasi, promosi, dan melakukan analisis serta evaluasi sistem pemasaran. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai penilaian untuk pemberian rekomendasi kepada pengusaha.
Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai pembina usaha, meningkatkan keterampilan, dan pengembangan dinamika kelompok, mengatur, dan melaksanakan kegiatan latihan keterampilan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Nadia Nafiatul Zahra, NIM 1905783. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum kemitraan. Dasar hukum kemitraan diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997. Dalam peraturan pemerintah ini menjelaskan bahwa pertama, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Nah, yang kedua, yaitu usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Nah, yang ketiga, usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha kecil. Yang keempat, menteri teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan pelaksanaan kemitraan dalam sektor kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Yang kelima, menteri adalah menteri koperasi dan pembinaan pengusaha kecil. Yang keenam, pola kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Nah, itu adalah dasar hukum kemitraan yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997. Nah, hukum tersebut ada supaya dapat memberikan dan menjamin keseimbangan kepentingan di dalam pelaksanaan kemitraan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.